Oke, jumpa lagi dengan saya Suhu. Nah, sekarang saya sedikit pamer untuk mereka yang ingin belajar membuat EA. Oke, kalau bisa membuat EA terus gimana sih? Nah, mari kita lihat. Salah satu EA yang saya buat ini EA 100 to 10.000, EA 100 to 10,000. Kita lihat di ini aja ya, di backtest aja sebelum ke live trading. Dan saya akan bahas sedikit kode-kode yang di sini. Nah, ini yang saya buat settingnya hanya risk per order ya, risk per order. Kita misalnya tes lah ini di GU ya, backtest di GU, lalu expertnya depositnya 100 saja karena 100 kan ke 10.000. Lalu inputnya risk persen per order hanya ini ya. Oh ya, di sini perhatikan, ini kan nama variabel input ini ya. Nama variabelnya sebenarnya hanya risk per order ya. Tapi ketika disetting kelihatan risk persen per order. Nah, itu karena saya buat garis miring di sini, garis miring 2 kali, lalu risk persen per order. Nah, maka yang muncul itu nanti di setting itu ini, risk persen per order. Oke. Optimasi nggak perlu. Lalu oke. Nah, di sini oh ya itu bukan. Nah, ini every tick. Oke, GPUSD M5 ya, mau time frame berapapun nggak masalah nih. Ini spreadnya kita buat fix saja 30. Mau nggak fix juga sama aja bisa. Nah, ini kita mulai dari bulan 4 ya, mau di bulan berapapun nggak masalah, tahun berapapun nggak masalah, karena harusnya ya itu bisa digunakan di pair manapun, broker manapun, time frame manapun. Nah, begitu ya, saya buatnya sih begitu. Lalu kita tunjukin visual mode karena kita mau lihat ordernya kan. Lalu ini sudah simbol properties ya, oke, spread digit 5. Nah, lalu modify expert, nah ini kesini nih. Nah, ini tadi ini saya buatkan tester speed supaya kita bisa mengatur speednya karena mau lihat ordernya bagaimana dia cara kerjanya. Karena kalau visual mode ini saya perhatikan kalau kita buat 31 dia lambat sekali. Kalau 32 cepat sekali. Jadi bagaimana mengaturnya? Saya buat di sini indikatornya. Ini kalau mau juga ini boleh. Ya, saya kasih ini nanti. Oke, kembali ke sini. Nah, ini saya buat setting risk per order. Oke, yang lain-lain. Lalu ini ke oke, startnya. Nah, di sini oke, kalau oh iya, dia mencari berapa open price, TP, SL. Oke, lalu dia hitung load ya, dia atur loadnya bukan fix load tetapi menurut risknya. Jadi berapa risikonya, misalnya per kena stop loss dia 10 $10 misalnya, dan stop loss setiap kena stop loss dia $10 maksimum risikonya misalnya. Lalu apa lagi namanya ya, SL-nya ya, SL-nya itu misalnya ada 50 pips, maka dihitung kalau 50 pips SL-nya, nah berapa load-nya supaya ketika kena SL 50 pips dia loss-nya itu adalah $10 ya. Ini perhitungannya. Risk per order per 100 karena kan 2 per 100, 2% dikali balance-nya. Nah, ini bisa juga dibuat berdasarkan equity, tapi ini saya buat berdasarkan balance. Lalu dibagi dengan SL-nya berapa, lalu dikali dengan berapa nilai per pips ya. Jadi simbol trade tick value. Oke, nah mungkin sekarang ada yang kurang dipahami apa yang saya katakan buat mereka yang masih baru belajar. Nah, ini makanya hadir besok ya, karena ini juga boleh kita tes nanti EA ini di broker yang Anda suka, di pair yang Anda suka, ya silakan aja sebutkan.
Kita lihat hasilnya. Oke. Lalu kalau TP-nya hanya 60 pip, saya nggak ambil misalnya. Nah, ya udahlah, nggak usah gitu kan kira-kira. Lalu ada juga max load, min load, ada perhitungan step load, ada perhitungannya. Kalau misalnya nih saya order 5.000 load ya, padahal maksimum per load per order itu adalah 500, maka harus 10 kali 500 gitu ya. Di sini sudah dibuat perhitungannya. Kemudian ada juga kemungkinan di mana total ordernya itu sangat banyak, misalnya lebih dari 100. Ya kalau saya sih pernah bikin yang lebih dari 100 sekali order. Ya bukan sekali order yang aktif lebih dari 100 sampai 200 kalau diizinkan. Tapi beda broker beda ketentuan. Maka saya buat perhitungannya di sini. Kita dapatkan account limit orders ya, account limit orders. Maka di situ juga dihitung. Kalau diizinkan hanya 100 ya udah jangan order lebih dari 100 gitu. Nanti ada errornya. Maksudnya order itu yang gagal, EA-nya nggak error sih. Oke, ini adalah perintah untuk order, fungsi perintah untuk order. Nah, udah, itu aja sih. Ya hanya signalnya yang saya sembunyikan sih, nggak saya tunjukin. Oke, mari kita start ya. Start. Oke. Nah ini sudah jalan. Oke, dia sel. Oh ini sel ya. Oh iya, dia sel. Nah, ini oke. Sel. Nah, mari kita lihat. Tapi ini kan terlalu lambat ya. Nah, nanti kita geser ini ke kanan. Jadi 32. Tapi saya tambah dulu speednya. Nah, kalau kita kurangin speednya, dia jadi lebih lambat. Nah, tapi ini kita geser nih cepat. Nah, gitu. Jadi dia lebih cepatnya itu lebih terkontrol lah. Ya. Oke, ini kita tambah lagi speednya. Nah, biar lebih kenceng. Oke. Nah, maka hasilnya itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini hasilnya, grafiknya. Oh ya, baru ya, loadnya 0,01. Ini reportnya belum. Ini jurnalnya apa yang dilakukan oleh EA-nya gitu ya. Balik ke setting. Oke, ini nama EA-nya 100 ke 10.000 ya. Sebenarnya mau nama apa aja sih ya, terserah aja ya. Saya perlambat, cepat gitu. Speednya dikurangin, speednya ditambahin. Angkanya makin kecil ya, berarti speednya makin cepat. Nah, udah batasnya 200 saja karena kita kan mau lihat bagaimana ordernya. Nah, ini ada sell limit di atas. Berarti SL-nya di atasnya lagi. Ini karena dia sell-nya lalu turun ke bawah. Nah, sementara melakukan teste ini April ya, April. Saya pause saja videonya. Nah, kita lihat dulu sejenak hasilnya. Tadi mulai dari April 1, tanggal 1 ya. Terus dia April 19 masih 1.500 ya, dari 100. Lalu ya naiklah grafiknya. Nah, cuman ini nggak selalu di setiap pergerakan dia ada order ya. Ini misalnya ini sell, oke, lalu sell lagi ke sini. Kemudian ke atas sini dia nggak ada order dari sini ke sini. Nah, baru di sini dia sell kan. Oke, lalu buy lagi gitu. Ya, gitu sih enggak.
Nah ini misalnya nggak ada order nih, kadang-kadang dia bisa. Kalau ini signal sell, ini maksudnya yang sebelumnya nih. Nah ini nggak ada ordernya, jadi tidak selalu aja, tidak selalu. Oke, ini baru ada order ya, kira-kira begitu. Nah kita sekarang sudah di Mei. Kita mau lihat dulu, tadi kita di tanggal 19, tanggal 20, kita lihat tanggalnya ke tanggal 26, 27, 28, 29. Kok udah 11.000 sih, cepat banget. Oh iya, karena ini ya loadnya, ini ya loadnya selalu risk 2% gitu. Setiap kali order maka risk 2% dari balance. Jadi loadnya selalu bertambah ya, selalu bertambah loadnya sesuai dengan pertambahan balance. Sekarang sudah 71.000 di Mei 12. Oke. Sorry. Apakah kita skip dulu? Oke, kita skip dulu. Kita lihat. Oh ya, di sini. Bagaimana sih dia ordernya ya? Nah ini nih misalnya nih ya, sell di pucuk banget ya. Nggak selalu sih begitu, sell di pucuk banget. Oke, buy. Ini sell. Oke, buy. Ini nih pending order buy, ini lama, ini baru kena kan. Oke, nah ini sell cuman sedikit. Nah di sini nggak ada buy ke sana, padahal panjang itu kan. Lalu ini juga nggak ada, ini sell tapi buy nggak ada, panjang banget ini kan. Oh ini sell. Oh iya, sell tapi buy-nya ke atas nggak ada. Oke, ini kena stop loss kayaknya ini ya. Ini buy. Oke, jadi gitu. Bisa sell di pucuk, buy di lembah. Ini buy di sini, buy di sini. Nah, di kan tester ya. Di realnya bisa nggak ya? Ini kita coba lihat aja nih. Kan akun real nih. Kita lihat GBPCF. Ini kan di semua pair ya. Nah, ini dia bisa sell di sini. Terus ya, oke, lalu sini. Nah, ini buy di lembah. Ya, oke. NGD CHF. Ini sell di pucuk. Nah, ini yang GBP CHF tadi ya. Coba kita lihat. Kita buat ini chart yang baru di sini supaya kita lihat kodenya di bawah. Oke. Ya GBP CHF, tapi ini tadi kok begitu model. Oh iya, sama modelnya. Ya karena sama-sama CHF kan ya. CAD CHF juga pasti. Oh iya, CAD CHF juga begitu. Harusnya sih diaktifin satu aja ya, di satu yang CHF belakang gitu ya. CFJP ini sama ini modelnya pasti. Oke, yang ini pasti naik kan. Nah ini NJDJP. Nah ini buy ya, buy di lembah. Tapi ini kan ada buy, ini buy terus loss di sini. Buy lagi ya naik kan. Jadi nggak selalu untung. Mana lagi nih USD CAD. Ini sell. Oke, euro D. Ini sell. Oke, USD CHF, sell juga. XAD, ini gold. Kalau gold kan pips value-nya, ini dia, cuman sedikit tapi pips value-nya tinggi, sell.
Itu dah. Apa ini? Jadi USD. Iya baik. Tapi yang minus juga ada. Misalnya kita lihat ya USD CF ya. Nah lihat tuh, buy di atas. Ya buy di atas. Nah ini juga ada buy di atas. Jadi sell di sini udah profit segini, ini loss. Jadi ya bisa profit loss kan, intinya kan dia ke totalnya ya, ke totalnya gitu. Ini kita next aja ini. Penasaran bisa sampai berapa dia? Mari kita, ini 89.000 ya. Oke, dari modal 100 tadi ya. Kadang-kadang begini juga nih ya. Dia set limit di atas nih, masih jauh nih harga di sini sekarang ya. Set limit sudah di atas tuh ya. Kadang-kadang juga begitu. SL-nya dibuatnya mungkin karena puncak di sini kan. Biasanya sih begitu kata guru saya nih. Yang pernah ngajarin saya, dia bilang sell limit, buy limit yang lebih bagus. Jadi ini dia menerapkan seperti itu nih. Oke, dia di sini. Nah, biasanya kalau ada puncak katanya begitu, ada turun katanya sih, nggak tahu. Saya kan nggak ngerti trading, cuman bisa bikin EA-nya aja. Oke, saya skip lagi. Tapi sudahlah, nggak usah terlalu banyak kita lihat. Ya begitulah kerja EA-nya, karena makin nggak karuan nanti nih. Sudah berapa nih hasilnya ya? 3 juta atau berapa juta itu? 32 juta. Oh enggak, 3 juta. Oke. Ya kalau mau tertarik untuk ada apa ini? 130. Ada 130 gagal order. Ya gagal, nggak tahu kenapa, saya nggak ada buat keterangannya. Jadi begitu dulu. Kalau mau lihat kodenya ya ikut di kursus saja. Mau tahu cara buat EA ya ikut di kursus saja. Ya kira-kira seperti inilah. Nah kalau bisa kita buat EA, kita bisa buat yang seperti ini. Oke, jadi begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ikut di kursus online via Zoom. Jadwalnya lihat di status saya aja di Facebook. Sampai jumpa kembali dengan saya Suhu. Goodbye.